yang di hadapan Bunda, ternyata di belakang Bunda dicelurit, ya. Kena besetan luka sampai ke sini sekitar 48 jahitan. Gede berarti? Ya, Dalam. karena memang isi perut keluar. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bro Sap. Malam ini nih saya kedatangan tamu yang luar biasa, sangat istimewa, Bunda Ratu. Bunda Ratu yang dikenal di kalangan penggiat seni budaya. Siap. Khususnya di Banten saat ini. Karena kegiatan bundanya yang konsisten, Bunda lakukan ini beberapa tahun ini, beliau ini dikenal dengan menduduki beberapa posisi. Luar biasa nih Bunda. Di organisasi seni bela diri, termasuk Debus Bunda ya. Debus. Ya, luar biasa. Yang merupakan seni budaya warisan leluhur Banten. Luar biasa. Nih, teman-teman Bro Sap, malam ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Ya. Ini ngomong-ngomong Bunda, bagaimana asal muasal Bunda bisa tertarik di kegiatan seni budaya bela diri ini Bunda? Mungkin bisa diceritain sedikit asal muasalnya, itu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya. Siap. Saya Ratu Hurungsari, disebut dengan Bunda Ratu ya. Udah kental disebut dengan Bunda Ratu. Kalau kita bicara seni budaya, itu kayaknya Bunda itu nggak bosan dan nggak lelah ya. Malah ada tantangan buat Bunda ya. Kita bicara budaya, itu berarti bicara bangsa. Bangsa. Ingat budaya dan ingat bangsa. Ya. Jadi kalau harus ingat budaya, harus ingat bangsa ya. Oke. Karena itu nilai yang tertinggi. Iya. Budaya itu nilai tertinggi. Aset bangsa kita. Betul. Sebelumnya Bunda ucapkan terima kasih ya atas undangannya. Kita berbincang sejenak nih, mengupas tentang budaya ya. Ini bagaimana asal muasal Bunda bisa tertarik di kegiatan seni budaya bela diri? Ya mungkin asal muasalnya. Kalau iya, asal muasalnya dulu memang kakek Bunda itu seorang guru silat ya. Guru silat, mungkin di Kabupaten Lebak ini bisa dikatakan jawara ya dulu. Jawara ya. Iya. Dikenal saya. Zaman-zamannya Bunda SD mungkin. Zaman Bunda SD itu di rumah itu udah rame dengan jawara-jawara, baju-baju hitam itu udah biasa Bunda ya. Dulu itu Bunda tuh sering ngintip gitu ya. Ngintip yang latihan. Lama-lama tertarik. Dan di situ diterapkan sama kakek untuk bela diri. Bela diri yang awal Bunda kenal itu adalah Cimande ya. Cimande, tari kolot ya. Cimande itu gerakan ya, aliran Cimande. Sesuai dengan penjelasan bahwa bela diri itu untuk membela diri kita. Ya, dari orang-orang jahat saat itu yang Bunda tahu. Tapi dengan berjalannya waktu, membela diri itu ternyata bukan karena silatnya aja. Di sini bela diri silat itu bukan di laganya aja. Bunda ambil silatnya itu adalah silaturahmi. Silat itu silaturahmi. Iya, karena kita banyak silaturahmi. Ya nggak mungkin lah ada orang mukul kita ya. Iya. Gitu. Ya, betul. Karena kita banyak silaturahmi. Iya benar. Dengan dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Akhirnya dengan silaturahmi itu bukan karena Bunda itu jago, ya itu karena kita banyak silaturahmi, banyak saudara, banyak dulur. Kalau bahasa Lebak ya, pemirsa banyak dulur. Jadi mungkin gak ada yang berani karena banyak silaturahminya itu. Hanya yang Bunda ingin di saat Bunda sudah terjun, Bunda ingin jawara ini menjadi juara. Oke. Ya,
Jawara ingin jadi juara. juara. Nah, proses kan? Proses, butuh Oke, proses. siap. Proses itu yang sangat panjang dan melelahkan. Oke, panjang berarti itu Iya. ya. Tapi bukan semata-mata jadi ya, butuh proses dulu Proses. ya. Berarti guys ini semua butuh proses, Iya. tidak semata-mata langsung. Iya, siap. Ya. Ini ada lagi nih banyak ini yang ingin ditanya-tanya sama Bunda nih. Apakah ada pengalaman bela diri yang pernah Bunda alami untuk membela diri dari orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada Bunda? Pernah prak gitu kan? Pernah di karate sama Bunda? Siap, Mangga. Kalau kita pengalaman ya yang berkesan memang banyak ya. Kalau kita cerita, karena Bunda memang dari kecil ya kita bermain silat. Kalau yang berkesan banget itu salah satunya saat Bunda ingin, Bunda dulu anak motor loh. Oh gitu. Ya, jadi tahun Suka touring juga. tahun 92 kita berangkat dari Bandung karena memang Bunda tumbuhnya itu di Bandung ya. Oh di Bandung. Ya, Tapi lahir di Banten Bunda. di Kan? Banten, asli Banten Bunda ya. Bunda, pengalaman Bunda saat kita berangkat ke Sumatera menuju Palembang. Naik motor itu. Iya, Bunda di sana melihat ada yang menghina daerah kita ya, daerah Banten. Jadi bahasanya itu yang bikin Bunda nggak enak. Di situ Bunda bukan merasa jago, tapi Bunda ini merasa gue ini orang Banten, kok Banten diginiin. Iya. Nah, tertantanglah Bunda kan. Jadi Bunda turun, ternyata bukan 1 lawan 1. Jadi 1 lawan 5. Bunda sendiri. Iya, Tapi cowok itu. iya cowok. Lima-limanya cowok. Iya cowok. Oke. Tapi yang Bunda ingat satu itu sampai menjadi saudara sampai sekarang, namanya Effendi. Hai Gang Effendi, semoga masih berkiprah ya. Semoga Bang Effendi nonton ini Iya. nanti. Jadi saat itu Bunda itu dihajar. Bunda lagi baku hantam ya dengan yang di hadapan Bunda, ternyata di belakang Bunda dicelurit. Ya. Kena besetan luka sampai ke sini sekitar 48 jahitan. Gede berarti. Ya, Dalam. karena memang isi perut keluar. Allahu Akbar. Jadi Bunda cocokin pakai tangan sampai menuju rumah sakit. Alhamdulillah Bunda dikasih kekuatan untuk nggak pingsan itu. Nah, setelah itu dibawa ke rumah sakit karena maaf agak sedikit ini payudara itu jatuh ya. Itulah pengalaman Bunda yang sampai sekarang kalau lihat di Nggak bisa badan dilupain ya. ingat. Kalau gitu. ingat badan pasti ingat Iya. kejadian itu. Oke. Walaupun ya, Itu tahun berapa Bu? kenakalan remaja ya mungkin, tapi itu karena emosi. Makanya Bunda tekankan sesuatu masalah jangan dihadapin dengan emosi, karena larinya akan membahayakan diri kita. Oke. Pengalaman itu yang membuat Bunda bisa menyampaikan buat pemirsa ya. Gitu. Jadi kalau ada permasalahan kita usahakan dengan kepala dingin. Itu tahun berapa Bunda kejadiannya? Itu sekitar tahun 90. Bunda masih sekolah ya? Iya. Masih kuliah ya? Luar biasa. Itu pengalaman. Itu perjalanan megang perut itu sampai ke rumah sakit itu berapa jarak ke rumah sakit ini? Berapa lama? Itu sekitar 15 menit. 15 menit ya? Lumayan juga 15 menit. Lumayan 15 menit. Sambil megang. Di situ iya. Di situ rekan-rekan yang lain itu malah mengejar si pelaku gitu. Teman-teman Bunda. Membantu ya. Oh. Karena mereka ingin si pelaku ini kena. Terus Bunda ke rumah sakit? Dengan
ada namanya di sana itu Pak Fajar. Pak Fajar itu kalau kata kita mah tukang kopi kayak di alun-alun gitu mangkal ya, namanya Oke. Pak Fajar yang mengantar Bunda. Naik motor, naik mobil. Enggak pakai beca, Oh, beca, pakai beca ke sana. luar biasa ya. Berarti umur Bunda masih muda itu ya. Iya, masih muda. Aduh. Sekitar mungkin berapa ya? 18, 19 mungkin ya. Ya masih emosi. Makanya sekarang Bunda udah tua, memberikan arahan buat yang lain, buat pemirsa yang mungkin menonton channel ini. Iya. Masalah itu jangan dihadapi dengan emosi. Dengar guys. Ujungnya melukai diri kita. Nah, ini guys, ada masalah, tolong hadapi dengan kepala dingin. Kalau kepala nggak dingin, ambil es batu dulu, taruh Iya. di kepala biar Nah, dulu. Itu udah ya. Iya, Ya. biar nggak panas, jangan Ini ngambil pengalaman. bara. Nah, ini pengalaman sangat berharga pemirsa berusap, pengalaman yang sangat berharga. Tolong nanti kalau ada masalah, pesan dari Bunda hadapi dengan kepala yang dingin, yang santai. Insya Allah maka masalah bisa selesai ya Bunda ya. Iya. Amin. Ini banyak pertanyaan juga ini Bunda ini tentang bagaimana kiat-kiat Bunda mengajarkan bela diri kepada generasi penerus saat ini di tengah gempuran perangkat seperti HP dan game lain-lain gitu. Itu adalah suatu tugas yang udah satu memang harus menjiwai, mencintai untuk seni ini ya. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita merangkul anak-anak kalau kita tidak mencintai Tuh. seni itu sendiri. Kita di sini Bunda ya, untuk khususnya untuk daerah Lebak aja ini 480 Pak Guru. Padepokan. 480. Iya. Apalagi Bunda menjadi pengurus di DPP ya untuk Indonesia. Jadi Bunda membagi tugasnya ya memang kalau kita bikin pusing ya memang pusing, tapi ya inilah di dunia seni kita bikin asik. Ya. Enjoy aja Bunda. Enjoy aja. Gitu. Jadi untuk cara kita melatih, merangkul, bagaimana dia anak-anak ini nyaman dan melupakan game ini ya, itu memang bukan satu memang izin orang tuanya. Kedua, bagaimana kita menerapkan di tempat pelatihan ini atau padepokan ini mereka itu nyaman. Walaupun ini padepokan silat, tapi kita nggak boleh keras. Karena di sini Bunda dari tiap ini ya, dari usia dini yang belum sekolah, tingkat SD, SMP, bahkan sekolah ya, kuliah, anak-anak kuliah, kita atur bagi waktunya. Kita nggak boleh keras. Karena apa? Siswa ini atau murid yang berlatih di rumah kita itu bukan 1-2. Ada kejiwaan anak-anak yang seperti ini. Contoh, si A maunya diperhatikan, Iya. si B maunya itu kalau latihan nggak pengen dilihat, Iya. si C pecicilan dan sebagainya. Jadi dari anak ini, dari perkumpulan anak yang ada di padepokan ini bermacam karakter. Bermacam-macam ya. Untuk awal, Bunda biarkan aja. Mereka cari kenyamanan. Iya, Cari kenyamanan sambil diarahkan. Dan Bunda tidak lupa untuk ya kita sambil menerapkan doa-doa. Bagaimana anak ini yang tadinya bandel biar bisa dewasa. Tahu tanggung jawabnya. Oh, jam segini tuh latihan, jam segini ini. Nah, jadi ada disiplin waktu juga ya, dia harus diterapkan dulu ya. selain disiplin, kita ada trik biar mereka itu mau untuk berlatih. Oke. Iya. Bunda juga prihatin ya. Prihatin dengan saat ini. Jadi terkadang mereka itu lebih lengket ke HP ya. Gitu. Iya. Lebih lengket ke HP, ayo gitu. Tapi alhamdulillah
dengan kesabaran ya Bunda dan kecintaan itu sendiri ya, Bunda bisa mendidik anak-anak yang Bunda katakan tadi, dari yang disebut orang baju hitam itu jawara menjadi juara. Bahkan kemarin juga kita mewakili ke Jurda gitu, untuk Lebak. Banyak prestasi-prestasi ya, dari pesilat-pesilat dini, dari remaja sampai mungkin ke tingkat nasional. Ya. Luar biasa. Lihat tuh guys, cara Bunda mendidik dari awal macam-macam karakter manusia, tapi alhamdulillah bisa sama Bunda Ratu. Ayo, ada anak yang pingin dididik. Iya, sok mangga, datang aja. Oke, luar biasa. Ini Bunda, ada lagi pertanyaan dari netizen nih. Netizen kayaknya pingin banyak tahu juga nih. Siap. Mudah-mudahan bisa jawab Bundanya ya. Pengalaman berkesan apa yang pernah Bunda alami selama aktif sebagai penggiat seni budaya bela diri Debus? Satu pengalaman Bunda ya, yang paling berkesan. Bunda ini memang orang kampung ya. Orang kampung ke kota, dihadapin dengan orang-orang yang sudah biasa makan keju. Bunda makannya dangder ya, singkong. Gitu. Dangder. Nah, jadi di saat Bunda untuk ini terkait Debus ya. Iya, Debus. Awal memang Bunda mendirikan Debus ini dengan keprihatinan yang Bunda bilang. Karena kami ingin Debus ini punya wadah. Seperti dunia persilatan ada wadahnya IPSI, dan Debus ingin punya wadah. Nah, di sini Bunda lah salah satu untuk Dewan Pendiri dan sebagai ketua satu se-Indonesia. Minta doanya buat semua karena ini membawa nama Indonesia. Luar biasa. Jadi yang paling berkesan masuk ke ruangan AC, dia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin hanya yang Bunda lihat saat itu di televisi ya. Kok bisa berhadapan dengan Bunda gitu. Jadi Bunda ada grogi, sampai kata orang Sunda mah ngoprot kesang ya, panas tiris. Panas tiris. Karena apa? Takut salah penyampaian. Kita kan jangan terlalu pede ya. Kita harus introspeksi, oh gue ini orang lembur gitu ya. Tapi di sisi lain Bunda ingin membawa Debus ini ke luar negeri. Bagaimana caranya biar berkibar di sana gitu. Dan berkibar di sana itu tidak dijual oleh orang-orang yang memang ingin menjual budaya kita. Itu yang Bunda bikin berjuang untuk PDBI ini. Karena Bunda ingin yang berangkat ke luar negeri itu membawa bendera. PDBI itu perkumpulan Debus Banten Indonesia, berarti seluruh Indonesia gitu. Membawa bendera di sana dan untuk Indonesia prestasinya. Jadi jangan membawa sendiri, itu namanya ngamen ke luar negeri gitu. Gitu kan. Toh kenapa tidak dibentuk di kita? Gitu kan. Nah, di situ Bunda kesannya itu yang dipertanyakan netizen tadi ya. Jadi Bunda sedikit grogi bagaimana bicara. Banyak sekali bahasa yang Bunda nggak paham. Gitu. Itu kesannya ya. Jadi contohnya bahasa apa itu Bunda itu? Bunda memang punya ada sedikit kelemahan tuh di lidah. Jadi ini bukan rahasia umum sebenarnya, memang sudah tahu ya orang-orang yang dekat ke Bunda. Jadi bahasa Bunda itu kadang pabelit. Contohnya aja kayak tempat minum itu ya pakewer. Orang ngomongnya bukan pakewer, tapi Bunda itu pakewer, katanya tahan basi ya. Apa sih pakewer? Tupperware. Tupperware. Pakewer. Terus jadi Bunda itu di saat udah lancar nih ngomong ya dengan orang-orang itu pertanyaan. Jadi ada aja yang kelibet bahasa yang gitu. Jadi bikin orang itu ketawa. Tapi di sisi positifnya mereka katanya sih merasa terhibur gitu ya. Dari ketegangan karena setiap musyawarah ada perdebatan ya biar mencapai mufakat gitu kan. Benar musyawarah. Nah, di saat mereka lagi tegang ya Bunda itu kata ya model contohnya kalau orang ngomong mie apa tuh
Kalau Bunda ngomongnya itu parmen gitu. Jadi ada bahasa yang itu kesan untuk saat Bunda untuk memperjuangkan debus itu dengan orang-orang kementerian, bicara Bunda seperti itu, ya. Tapi mereka tahu profil Bunda ini dari Baduy gitu. Ya, jadi Ya. kesannya itu ya. Kesannya itu Dengan bahasa apa bikin mereka Iya, ketawa itu kesan, apa. kesan buat pribadi Buat Bunda. pribadi. Tapi kalau katanya kesan lelah, memang terlalu banyak lelah kalau untuk perjuangan. Ya. Tidak ada kata yang membuat tidak ada kata yang tidak lelah kalau namanya berjuang. Betul. Gitu. Mungkin itu jawaban dari Terus Bunda untuk netizen. Semoga puas. debusnya gimana sih Bunda itu? Debusnya main apa sih debusnya? Saat itu untuk debus kita itu yang sudah di di ADRT kan ya. Selain logo kita sudah diakui oleh kementerian, Bunda Berjuang itu sampai disahkan itu 2018. Sampai kita udah melangkah untuk ke UNESCO itu serangkaian video-video itu udah ada di sana ya. Untuk yang disahkan itu untuk pembuka debus itu Al-Madad ya. Al-Madad itu Paku Banten ya. Al-Madad. Tapi dibikin yang ada kayunya. Itu karena kita tidak ingin melupakan sejarah bahwa asal muasalnya debus itu dibawanya oleh Syekh Al-Madad dari Timur Tengah. Itu makanya kenapa PDPI khususnya untuk perdebusan Bunda tegaskan dan Bunda kasih arahan untuk pemain-pemain, selain kita harus salawat, minta perlindungan. Minta ya keselamatan dari Allah ya. Kita juga ingin menghilangkan bahwa debus itu hitam. Jadi selama ini mereka itu dari sisi yang mana ya, mungkin sisi kanan, sisi kiri. Kenapa orang saat debus itu tidak ingin melihat? Takut kesurupan lah, takut dunia hitam lah, macam-macam kan. Nah, Bunda mengemasnya dengan seperti ini. Sebelum kita permainan kita harus salawat dulu. Iya. Dan yang kita mainkan itu, Syekh Al-Madad itu salah satu syiar agama ya. Dengan cara seni budayanya, dengan cara dia debusnya. Tapi di balik itu dia syiar agama di Banten situ. Dari Timur Tengah. Oh iya. Kita kembalikan, makanya banyak yang beranggapan debus ini banyakkan ilmu hitam. Yang bajunya hitam itu kebanyakan orang pesilat itu ilmu hitam. Para ulama loh yang mendirikan gitu. Dunia persilatannya entah debusnya gitu. Jadi dengan cara mereka bagaimana agama ini tersampaikan. Nah, karena saat itu mungkin belum zamannya YouTube, segala belum zamannya ya HP. Mereka kata Bunda itu dengan trik mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri, bagaimana menyampaikan tujuan mereka menyiarkan agama ini terlaksana. Dengan cara mengumpulkan orang, dengan cara atraksi debusnya. Setelah debus, mereka menyampaikan sesuatu tentang pesan agama ini. Nah, contoh seperti itu. Nah, Bunda di sini ya alhamdulillah lah ya masih dikasih kekuatan untuk menjalankan melestarikan seni budaya debus ini di Banten khususnya, umumnya untuk ke Indonesia dan ke luar negeri ya. Gitu. Jadi itu sejarah Bunda untuk saya sampai bengong dengar ini. Luar biasa berarti sejarah Bunda itu. Sampai bengong saya dengar ini. Luar biasa berarti pengalaman Bunda tentang itu. Iya. Tuh permisa. Seorang perempuan sudah mendunia juga ya Bunda ya. Iya. Tentang debus. Ada nggak debus potong-potong itu dulu Bunda? Banyak permainan yang kita ini ya. Dari debus itu ada yang disebut debus basah. Debus basah itu kita mengeluarkan darah ya. Mengeluarkan darah itu debus basah. Kenapa harus mengeluarkan? Karena kadang ada permintaan. Ini kekebalan apa enggak gitu. Kan seperti itu.
Jadi ada debus kering. Kalau debus kering itu tidak mengeluarkan darah. Ada juga permainan ya mungkin banyak yang harus kita lestarikan kayak main cucuk salak. Tapi masing-masing daerah itu memang ada ininya ya. Ada khas untuk debusnya. Kayak main bambu terbang itu dari Sulawesi kan. Dari lisung terbang itu dari Sukabumi. Terus ya banyak macam ya kalau memang kayak model main sinso, apa tuh senso, main bor, itu memang kita udah lazim dipermainkan ya. Jadi udah hampir tidak mengenal daerah masing-masing, udah hampir sama permainan. Tapi memang ada ciri khas masing-masing untuk daerah. Gitu. Luar biasa, Bunda. Aduh. Bengong saya. Ya, Bro Sap dengar ya, permisa Bro Sap. Ya mudah-mudahan nanti turun terjun langsung ke bus ya. Dipotong nanti. Saya. Tapi nanti sambung lagi Bunda ya. Habis dipotong. Ini Bunda masih ada pertanyaan Bunda ini, apakah berat menjadi seorang ibu sekaligus juga menjadi seorang pendekar Banten yang harus menjaga tradisi seni budaya Banten? Kalau kita mau bilang berat, berarti kita tidak mencintai. Oke. Ya. Tuh pemirsa, berarti semua harus didasari dengan suka cinta ya. Nah. Mencintai dulu pekerjaan kita. Iya. Baru dijalani dengan asik. Betul. Bunda katakan santai tapi pasti. Ya. Gitu. Kita jalani aja, nikmati. Kalau kita katakan berat ya, kita di sini sebagai istri, sebagai ibu ya. Dan sebagai milik semua, karena anak itu banyak, ada anak yang di rumah, dan anak yang di luar. Itu tentu semua harus diberikan kasih sayang dengan batasan-batasan. Karena di sisi lain Bunda ini wanita, begitu juga dengan sebagai tugas istri, ya di rumah Bunda istri, ya berhadapan dengan satu orang laki-laki, tapi di luar Bunda ini kan sebagai ibu dari dan rekan, saudara-saudara, itu yang Bunda hadapi mungkin hampir ribuan laki-laki. Kekuatan mana yang Bunda berikan untuk laki-laki banyak ini? Dengan silaturahmi, dengan kasih sayang dan penyampaian, agar laki-laki yang banyak di luar ini tidak salah paham atau salah persepsi. Nah. Bagaimana? Intinya komunikasi ya. Iya, bagaimana? Kadang kan, oh ini Bunda deket amat dengan ini. Apa ada ini, ada itu. Nah, di situ kita harus bisa mengalihkan perasaan seseorang biar menjadi saudara. Dari yang tadinya mungkin suka, bagaimana menjadi saudara. Itu tugas yang dikatakan tadi berat. Tapi kita cara menyampaikannya seperti apa. Karena yang lebih berat lagi itu yang di rumah. Bagaimana kita membagi waktu dan meminta doa dan pengertiannya dari yang di rumah. Suami. Karena walaupun bagaimana, suami itu adalah raja. Suami itu adalah imam. Kita tetap selalu minta izin. Iya. Bahkan selama ini ya mungkin berkat doa Bapak ya, suami Bunda, kerjasamanya juga dengan Bunda bagaimana memberikan waktu, karena Bunda kan waktunya mungkin 24 jam. Ya. Kadang keluar, apalagi jadwal-jadwal tertentu jam 3 mungkin nggak pulang. Itu kalau nggak ada pengertian suami, susah. Kita nggak bisa bergerak. Betul. Kadang karir kita terhambat karena istri, karir kita terhambat karena suami. Itu sebenarnya apa salah ya? Kalau kita ada komunikasi dengan baik ya. Sekali-kali si suami walaupun memang bukan di jalurnya, tapi kita ajak turun ke bawah biar tahu seperti apa tugas istrinya itu di bawah. Betul. Di lapangan itu seperti apa berurusan dengan jawara. Intinya tidak berat. Tidak berat ya. Kalau kita melakukan dengan hati, yang penting ikhlas dulu. Ikhlas. Insya Allah seberat apapun bisa terlaksanakan ya Bunda ya. Ya. Tuh pemirsa, pengalaman yang sangat berharga
dari seorang pendekar tapi punya hati yang lembut. Ada dua lagi ya, ada dua lagi. Bentuk perhatian apakah dari pemerintah yang Bunda rasakan dalam pembinaan budaya debus kita ini? Aduh, kalau bicara pemerintah ya, Bunda memang selama ini mungkin kalau bentuk Bunda kalau kita bicara untuk IPSI, Bunda memang di sini salah satu pengurus IPSI juga, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Mungkin setelah bekerja baru kita ada perhatian. Ya. Setelah berkarya mungkin kita Berkarya. untuk pengorbanan selama kita berjuang, selama kita melatih, ya urusan kita gitu. Cuma Bunda memang punya prinsip ya. Kenapa sih harus selalu membebankan pemerintah? Kenapa sih dengan tunjukkan dulu karya kita. Setelah kita berhasil, kita minta difasilitasi dengan seperti apa, bagaimana nih pelaku seni budaya ini agar tidak selalu meminta, tapi tolong fasilitasilah kami dengan karya kami. Dan untuk mengembangkan, memajukan seni budayanya gitu. Ya, mudah-mudahan pemerintah mau bekerja sama dengan seni budaya. Ya. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa dirangkul ya. Iya. Bisa kerjasama yang baik tentang. Ngomong-ngomong, Bunda sangat terharu saya kita ngopi pahit dulu nih. Oke. Ini kopi pahit tapi ngesi, Bunda. Kopi pahit tapi ngisi ya. Kopi pahit tapi ngesi. Itu udah kita dengar pemirsa Brusap. Satu pertanyaan lagi khusus nih buat Bunda nih, apakah debus ini bisa dipelajari oleh siapa saja? Apakah ritual-ritual khusus untuk bisa jadi seorang pendekar debus? Mungkin ada ritual-ritual khusus ini apa untuk jadi pendekar debus ini? Bunda ada jelaskan ya. Yap. Untuk belajar, selama orang itu masih mau dan punya keinginan, kenapa tidak? Kalau untuk yang mau belajar itu dipersilahkan. Siapapun, selama orang itu mau untuk belajarnya. Kalau tidak mau, nggak usah dipaksakan. Ya. Karena itu timbulnya dari hati. Niat dulu. Niat dulu. Serius nggak? Iya, betul. Jadi kita mempersilahkan siapapun yang ingin. Karena kalau dibatasi nanti untuk pelestari siapa? Penerus kita siapa? Iya. Gitu. Dalam hidup Bunda tidak ingin digagah-gagahi gitu. Bunda ingin orang menanyakan apa sih Bun selama ini, hayo aja ngulik di seni budaya. Karena Bunda ingin dalam hidup ini berarti dan mempunyai sejarah. Itu aja yang perlu digarisbawahi. Bunda ingin hidup ini berarti dan punya sejarah. Gitu. Kalau kita bicara lagi untuk apa itu debus, ada ritualnya. Karena di sini kita mengangkatnya seni budaya, punya leluhur kan? Yeah. Leluhur itu berarti sudah tidak ada. Jadi ada ritual-ritual secara tertentu, tapi bukan dalam arti pemanggilan khusus, tapi kita memberikan doa. Ritual itu doa untuk para pendiri ataupun pelestari, ya, pelaku seni budaya yang sudah tidak ada. Kita minta doanya, anak cucunya mau melangsungkan acara ini, gitu. Izinlah kalau kata izin mah. Apalagi ke suatu tempat. Bukan tempat yang kita kenal apa baru, itu pasti di daerah kita mau main di daerah si Ani. Berarti ada sesepuh lah. Iya. Masa kita nggak izin ke yang punya tempat? Izin dulu ya. Izin dulu. Itu yang disebut ritual-ritual tertentu ya. Okay. Untuk apa? Seni budaya debus ini. Berarti istilahnya itu ritualnya itu bukan ritual khusus, tapi kita doa. Semacam doa iya. Dan kalau kita main di tempat orang mungkin kita doa izin dulu pada yang punya tempatnya. Iya betul. Itu permisa Brusap tidak ada ritual-ritual khusus kayak ini nggak ada. Itu
hanya doa, meminta kepada Iya. Allah untuk permainan itu, mudah-mudahan permainannya lancar dan lancar. tidak ada yang menzolimi. Tidak ada yang zolimi, tidak ada yang mengganggu, Iya. Bunda ya. Nah, Gitu. itu tidak ada ritual khusus, hanya doa, minta kepada Yang Maha Kuasa. Iya, betul. Terima kasih Bunda, dan saya Sama-sama. beribu-ribu terima kasih Sama-sama. mengaturkan nuhun. Bunda udah datang jauh-jauh nih Oke. ke Kontennya Rangkas apa Bitung. ya? Sabrina ya. Sabrina Karya Entertain. Iya. Nanti, Mudah-mudahan Sabrina Karya Entertain ini amin. tambah maju, sukses ya. Terima kasih. Nanti channel YouTube-nya di Sabrina Karya Official. Iya. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai Bunda.